PNP itu sendiri tidak hanya memberikan teori, tapi juga praktik nyata, berbasis kasus, berbasis proyek, dan juga karya real. Ada juga karya magang industri. Di era digital, masa depan bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat perkembangan teknologi, tetapi seberapa siap kita belajar, berkarakter, dan mengubah ilmu menjadi karya nyata. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo Sobat JTI, salam satu frekuensi. Kembali lagi dengan saya Eva, selamat datang di podcast Tekno. Ruang ngobrol santai seputar dunia teknologi, pendidikan vokasi dan juga masa depan anak muda. Hari ini kita podcast on location di SMA Negeri 1 Negara. Penasaran siapa tamu kita kali ini? Eits, jangan di skip dulu, tonton sampai habis ya. Yuk kita sapa tamu kita. Beliau adalah Kepala SMA Negeri 1 Negara, Bapak Iwayan Putra Atnyana. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu channel ini. Aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan konten seru dan info update seputar JTI PNB. Terima kasih sebelumnya Pak sudah berkenan meluangkan waktu untuk hadir dan berbagi bersama kami di Tekno Podcast on location di SMA Negeri 1 Negara ini. Kami sangat mengapresiasi kesempatan ini karena pasti akan memberi banyak insight dan juga inspirasi bagi para pendengar kami. Sebelum kita mulai ke sesi obrolan, boleh Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Sobat Tekno, mungkin sedikit cerita singkat tentang latar belakang Bapak. Oke, baik, terima kasih pada tim Sobat Tekno dan juga di tim JTI yang pada pagi hari ini sudah bisa hadir. Dan dari sini saya memperkenalkan diri, nama saya Wayan Putra. Sebelumnya saya sebagai guru di SMK Negeri 1 Negara dan mulai 20 Mei kemarin, 2025, saya ditugaskan untuk menjadi Kepala SMA Negeri 1 Negara. Latar belakang pendidikan saya di akuntansi. Terima kasih Pak atas perkenalannya. Sangat menarik ya mendengar perjalanan Bapak dan peran Bapak di SMA Negeri 1 Negara ini. Anak SMA sekarang tuh kan lagi mikir keras soal masa depan. Menurut Bapak, tantangan terbesar siswa kelas 12 saat mau lanjut kuliah itu apa sih? Baik, kalau menurut saya sendiri, saya melihatnya ada dua tantangan yang dihadapi mereka, di mana dua tantangan itu adalah fase transisi dan pengambilan keputusan. Di mana di usia yang masih muda, mereka dihadapkan pada bagaimana memilih jurusan, kemudian melanjutkan ke kampus yang mereka ingin capai untuk mendukung atau mencari masa depan yang lebih cerah. Nah, ini juga tidak terlepas dari beberapa media mungkin, kemudian ekspektasi orang tua, kemudian juga ada beberapa ajakan dari teman dan pilihan-pilihan dari beberapa kampus yang justru di sana mereka mungkin akan menjadi bingung harus memilih yang mana yang tepat. Nah, sehingga dua hal ini yang menjadi tantangan besar bagi mereka dalam hal menentukan untuk melanjutkan pendidikan meraih masa depan. Menarik sekali Pak, berarti memang bukan cuma soal pilih kampus aja ya, tapi juga kesiapan mental dan arah tujuan. SMA Negeri 1 Negara ini kan punya visi, yaitu adalah cerdas, berkarakter, dan berdaya saing global berlandaskan Trihita Karana. Kalau dikaitkan dengan dunia digital dan teknologi, sekarang karakter apa yang wajib dimiliki anak muda biar nggak cuma pinter, tapi juga siap kerja? Ya, ini hal menarik. Kebetulan di visi kami memang benar, seperti yang saya sampaikan tadi, cerdas, berkarakter, berwawasan global, dan berlandaskan Trihita Karana. Nah, di sini ada beberapa karakter kunci yang perlu dimiliki oleh siswa kami, yaitu yang pertama adalah adaptif dan terus belajar. Adaptif terhadap perubahan, sebegitu cepat perkembangan teknologi sini yang menuntut siswa harus terus belajar. Di sini ada kemauan untuk terus belajar, nah ini sejalan dengan Pawongan. Nah, kemudian juga karakter yang berikutnya adalah etika digital. Karena untuk bisa bijak dalam menggunakan teknologi saat ini. Nah, berikutnya juga bagaimana ada kepedulian lingkungan dan juga dampak teknologi terhadap lingkungan. Ini juga terkait dengan pelemahan. Jadi ada kaitannya dengan pelemahan, dan yang terakhir itu adalah kesadaran
kesadaran diri dan rasa percaya, sehingga hal ini bisa menjaga keseimbangan di siswa, yang mana dengan keseimbangan ini dia akan bisa menentukan arahnya, apa yang akan dia tentukan, dan tujuan belajar yang bermakna. Nah, karakter kunci ini yang akan kita tanamkan sehingga mereka lahir menjadi siswa yang cerdas, berkarakter, berwawasan global, berlandaskan Trihita Karana. Jadi karakter tadi sangat masuk sekali ke konsep Trihita Karana ya Pak. Karakter dan attitude tuh tetap jadi kunci di tengah perkembangan teknologi. Nah, di era yang serba digital ini, menurut Bapak seberapa penting sih anak-anak SMA paham teknologi informasi sejak dini? Kalau menurut saya sangat penting sekali. Kenapa saya bilang sangat penting sekali? Karena di sini dengan mereka sudah tahu dan paham teknologi sejak dini, mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Karena teknologi saat ini bukan hanya sebagai suatu kemajuan saja, tetapi sudah menjadi alat belajar juga, media pembelajaran, kemudian sudah juga menjadi pola pikir mereka. Nah, sehingga hal ini akan menjadi sesuatu yang sangat sekali bermanfaat dan ke arahnya. Nah, inilah yang menentukan nanti arah dia akan menjadi anak yang cerdas, kemudian anak yang bijak dalam memanfaatkan teknologi, sehingga penting sekali pemahaman tentang teknologi di usia dini, apalagi sejak SMA, sehingga dia benar-benar siap baik itu masuk ke dalam dunia kampus maupun dunia kerja yang saat ini hampir semua sudah berbasis teknologi digital. Nah, ini yang menurut saya sangat penting sekali untuk pemahaman di sejak dini. Berarti literasi teknologi sejak dini memang sudah jadi kebutuhan lagi, bukan pilihan. Ya. Untuk kalau bicara kampus vokasi yang fokus ke skill IT dan siap kerja, Politeknik Negeri Bali khususnya jurusan Teknologi Informasi punya peran besar nih di sini. Menurut Bapak, seberapa penting kampus vokasi seperti JTI PNB ini buat jadi jembatan dari SMA ke dunia industri? Ya, baik. Ini menarik sekali. Kebetulan berbicara tentang vokasi ya. Nah, setahu saya PNB ini merupakan kampus vokasi, di mana ada beberapa di sana, istilah lainnya juga ada kampus terapan yang tentunya sudah mengaplikasikan kurikulum aplikatif dan juga kerjasama dengan industri dan menyiapkan tidak hanya mahasiswanya itu untuk langsung belajar secara teori, tetapi di sini yang saya tahu, yang saya dengar itu sudah menyiapkan untuk dunia kerja. Sehingga JTI PNB ini bagi saya sangat cocok sekali dan pas perannya untuk di vokasi ini sendiri. Jadi peran kampus vokasi memang strategis ya sebagai penghubung anak SMA lah ke dunia industri. Nah, di jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Bali itu ada prodi TRPL, kemudian Manajemen Informatika, dan Administrasi Jaringan Komputer. Menurut Bapak ini skill kayak ngoding, terus bikin sistem, sampai ngatur jaringan itu relevan nggak buat kebutuhan masa depan siswa SMA sekarang? Ya. Kalau dibilang relevan kayaknya sangat relevan. Karena hal yang dibutuhkan sekarang generasi sekarang itu adalah hal yang bersifat nyata dan praktis. Sehingga apa yang mereka pelajari dalam dunia kampus maupun di sekolah bisa dia terapkan atau bisa mereka terapkan, aplikasikan ke dalam hal yang nyata. Nah, seperti misalkan yang saat ini kita tahu bahwa ada semacam desain mungkin dengan coding, desain grafis, coding, dan juga beberapa hal yang dari kecanggihan, boleh dibilang kecanggihan di teknologi, itu bisa diaplikasikan dalam bentuk hal yang nyata atau karya nyata. Jadi mengubah ilmu menjadi suatu karya nyata. Ya, menarik sekali Pak. Berarti emang skill teknis ini memang punya peluang besar untuk ke masa depan. Anak muda sekarang kan pengennya kuliah yang nggak cuma teori aja, tapi langsung kepake juga di dunia kerja. Menurut Bapak, kampus terapan seperti PNB itu cocok nggak buat karakter generasi sekarang? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, sangat cocok banget. Karena generasi sekarang itu, saya ulang, generasi sekarang itu kan sudah istilahnya tidak hanya pinginnya teori, tapi juga hal yang nyata. Apa yang mereka pelajari harus bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjamin masa depan, itu harapannya. Nah, sedangkan di
PNB itu sendiri tidak hanya memberikan teori, tapi juga praktik nyata, berbasis kasus, berbasis proyek, dan juga karya real. Ada juga karya magang industri. Nah, seperti ini sangat pas sekali untuk menjawab tantangan dari kebutuhan generasi yang sekarang ini. Dan harapannya untuk anak SMA bisa dijembatani oleh kampus vokasi yang model seperti ini. Ya, saya setuju banget Pak. Jadi memang konsep belajar terapan itu lebih sesuai dengan kebutuhan generasi sekarang. Nah, buat adik-adik di SMA Negeri 1 Negara ini yang lagi galau milih jurusan ke dunia IT dan pengen kuliah di jurusan Teknologi Informasi PNB. Iya. Pesan saya kenali diri. Kenali diri maksudnya bagaimana nanti apa minat dan bakatnya. Kemudian cari informasi yang sebanyak mungkin tentang kampus yang akan dituju, kemudian berikutnya ambil keputusan. Mengambil keputusan ini akan menjadi awal dari perjalanan dalam menempuh perkuliahan maupun dalam meniti karir. Terima kasih Pak atas arahannya, semoga bisa jadi pegangan buat adik-adik yang sedang menentukan pilihan. Harapan Bapak ke depan kolaborasi antara SMA Negeri 1 Negara dengan Politeknik Negeri Bali, khususnya jurusan Teknologi Informasi, itu pengennya seperti apa sih? Baik, kelanjutannya ya tentu kami mengharapkan adanya jaringan jalinan yang sangat erat, kolaboratif, dan tidak hanya sekedar sosialisasi saja, tetapi lebih dari itu mungkin nanti ada workshop, kemudian ada kerjasama dalam pendampingan terhadap siswa, baik itu pendampingan di bidang teknologi dan juga penerapannya, sehingga hal ini bisa menjadi berkelanjutan. Baik Bapak, semoga kolaborasi ini bisa terus berkembang dan memberi manfaat untuk kedua pihak. Terakhir Pak, sebagai penutup, boleh Bapak berbagi kata-kata hari ini untuk Sobat Tekno? Ya, baik, ini sangat menarik. Di era digital, masa depan bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat perkembangan teknologi, tetapi seberapa siap kita belajar, berkarakter, dan mengubah ilmu menjadi karya nyata. Terima kasih banyak Bapak atas sharing yang sangat inspiratif. Buat kamu yang masih SMA dan lagi mikir masa depan, kalau kamu minat IT dan pengen cepat siap kerja, jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Bali tempatnya. Jangan lupa follow, like, and share. Saya Eva, sampai jumpa di Tekno Podcast berikutnya. Stay curious, stay Tekno. JTI, salam satu frekuensi. PNB, kuliah tepat, kerja cepat, PNB pasti.